Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyana dengan nomor mahasiswa 24201504. Saya mahasiswa Magister Manajemen Inovasi pada tugas mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi yang dibimbing oleh Ibu Dr. Sri Rahayu SPD MPD. Saya akan menganalisis video yang berjudul Business Innovation Basic Board of Innovation. Setelah saya menganalisis video tersebut, baiklah di sini gagasan utama yang dibicarakan oleh pembicara adalah pembicara menegaskan bahwa inovasi bisnis merupakan faktor penting dalam keberhasilan perusahaan dan startup. Model bisnis bukan hanya tentang bagaimana perusahaan menghasilkan uang, tetapi bagaimana organisasi menciptakan, menyampaikan, menangkap nilai inovasi. Inovasi model bisnis memberikan ROI lebih tinggi dibandingkan inovasi produk, sehingga seharusnya menjadi fokus utama dalam pengembangan usaha. Masalah yang harus dibahas di video tersebut yaitu banyak perusahaan dan startup gagal karena 3 model. Pertama, model bisnis yang salah, bukan karena produknya buruk. Yang kedua, fokus inovasi hanya pada produk atau fitur, bukan pada model bisnis. Yang ketiga, desain model bisnis biasanya dilakukan setelah produk market fit, padahal keduanya harus berjalan paralel. Pendekatan inovatif dan ditawarkan, itu pembicara memperkenalkan bisnis model desain proses yang dilakukan secara paralel untuk desirability atau kebutuhan pelanggan. Yang kedua, viability atau kelayakan model bisnis melalui 5 tahapan. Yang pertama, discovery atau pemahaman pekerjaan pelanggan dan analisis pasar. Yang kedua, problem fit, validasi masalah dan nilai ekonomi masalah. Yang ketiga, solution fit, ideasi solusi dan ideasi model bisnis. Yang keempat, market fit, validasi asumsi bisnis melalui pasar dan MVP. Yang kelima, scale, pertumbuhan setelah model dan produk terbukti cocok. Pendekatan ini memastikan produk yang disukai pelanggan dan model bisnis yang layak secara ekonomi berkembang bersamaan. Identifikasi nilai kewirausahaan dan inovasi. Yang pertama, nilai kewirausahaan. Nilai kewirausahaan ini mencakup masalah pertama yaitu risiko. Perusahaan harus berani mengevaluasi model bisnis baru dan mencoba strategi monetisasi yang belum terbukti. Yang kedua, kreativitas, membuat cara baru dalam menciptakan, mengantarkan, dan menangkap nilai, contoh langganan platform. Yang ketiga, ketekunan, proses validasi model membuat literasi terus-menerus sehingga menemukan kecocokan pasar dan bisnis. Yang keempat, ketahanan. Startup harus mampu bertahan bahkan setelah kegagalan awal, ide dan asumsi bisnis. Yang kelima, peluang. Inovasi model bisnis membuka peluang pasar baru yang tidak terlihat melalui inovasi produk semata. Terus nilai inovasinya yang pertama, disruptive thinking. Contoh peralihan dari koran fisik ke platform digital yang mengubah struktur industri. Yang kedua, social innovation. Nilai diciptakan untuk pengguna secara lebih inklusif dan mudah diakses. Yang ketiga, value creation. Fokus pada nilai untuk pelanggan, bukan sekedar pendapatan. Yang keempat, adaptasi perubahan, transformasi model bisnis agar relevan dengan pengembangan teknologi dan konsumen. Yang kelima, pemecahan masalah kreatif, mengubah cara menangkap nilai dari kasir atau menuju pelanggan atau platform atau iklan digital. Refleksi pribadi, relevansi dengan konteks lokal atau UMKM. UMKM di Indonesia cenderung fokus pada produk, kuliner, fashion, dan jasa, tetapi jarang memikirkan model bisnis. Video ini sangat relevan karena UMKM dapat mengubah cara menjual dari toko fisik, itu pesan antar, pre-order, dan langganan.
Yang kedua, memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan nilai tanpa biaya promosi besar. Jadi itulah pembahasan video yang sudah saya analisis. Maka kesimpulan yang dapat saya ambil pada tahap ini yaitu kewirausahaan pada era modern menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah usaha hanya ditentukan oleh beberapa baik produk yang dihasilkan, melainkan oleh cara bisnis tersebut dikelola, dijalankan dan dikembangkan melalui inovasi model bisnis. Inovasi menjadi kunci utama menciptakan nilai yang relevan bagi pelanggan dan memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Banyak bisnis gagal bukan karena produk mereka tidak bermanfaat, tetapi karena model bisnis yang dibangun tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar, perubahan pasar. Oleh karena itu, penting bagi wirausaha untuk memahami pelanggan secara mendalam, menguji asumsi bisnis sejak awal, serta berani melakukan perubahan ketika diperlukan. Proses kewirausahaan bukan perjalanan yang lurus, tetapi penuh dengan percobaan, pembelajaran, dan peningkatan berkelanjutan. Ketekunan kreativitas, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan melihat peluang dari masa perubahan fondasi penting bagi keberhasilan seseorang wirausaha. Jadi pesan saya pada calon wirausaha muda di masa depan adalah menjadi seorang wirausaha berarti memasuki dunia yang penuh harapan sekaligus penuh tantangan. Di masa depan, perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen akan membuat pesaing bisnis semakin ketat. Namun dapat juga membuka peluang lebih luas bagi siapa yang mampu melihat dan memanfaatkannya. Masa depan bukan milik orang yang memiliki modal besar atau ide paling cemerlang, melainkan mereka yang berani bermimpi, berani mencoba, dan berani bertahan ketika proses tidak berjalan mulus. Setiap wirausaha perlu menyadari bahwa kegagalan bukan alasan untuk berhenti, tetapi bagian dari proses untuk menemukan jalan yang benar. Tidak ada bisnis besar yang lahir tanpa keraguan, kelelahan, dan keberanian untuk bangkit setelah jatuh. Penting untuk terus belajar dari pelanggan, memahami perubahan pasar, tidak ragu memodifikasi strategi agar tetap relevan. Ketika seorang wirausaha mampu melihat tantangan sebagai peluang bisnis dan menjadikan masalah sebagai inspirasi solusi, disitulah bisnis mendapatkan kekuatan. Pada akhirnya, wirausaha masa depan bukan hanya orang yang ingin mencari keuntungan, tetapi seseorang yang ingin membawa perubahan melalui karya dengan tekad visi dan semangat inovatif. Setiap orang mampu memiliki peluang untuk membangun sesuatu yang tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang banyak. Selama ada keberanian untuk memulai dan ketulusan untuk terus belajar, maka masa depan selalu memberi ruang bagi jiwa-jiwa kreatif yang ingin berkontribusi. Sekian video saya, semoga bermanfaat bagi pendengar. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.